Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan diri dulu sebelum akan memberikan materi tentang bagaimana kita memperdomani Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Baik, Bapak bernama Haji Samsul Qadir, sarjana agama. Bapak diberi amanah untuk menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dan cara mencintai Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, sebelum itu harus tahu kalian semua apa sih Al-Quran itu. Nah, Al-Quran bisa diberikan pengertian menurut bahasa adalah artinya bacaan, yang mana Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan atau Qur'anun, yang artinya bacaan yang sempurna. Itulah pengertian Al-Quran secara bahasa. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian Al-Quran menurut istilah. Lalu yang kedua, kita harus tahu apa fungsi Al-Quran itu. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai sumber ajaran atau hukum yang utama. Semua ajaran-ajaran, semua ilmu pengetahuan, pedomannya adalah Al-Quran. Ini pasti sudah jelas itu di dalam Al-Quran sebagai pedoman dari segala kehidupan di muka bumi ini. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Semua baik yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, kehidupan dunia ini, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran atau perincian. Nah, di Al-Quran itu sudah jelas semuanya. Apakah itu bersifat umum atau perincian, itu sudah ada di dalam Al-Quran, dan kita perlu mempelajarinya sehingga bisa memahami dengan baik. Lalu yang keempat, Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu di dalam kitab Injil, Zabur dan Taurat. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita harus tahu apa sih keistimewaan Al-Quran itu. Keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran memuat ringkasan atau ajaran-ajaran ketuhanan yang penuh, yang pernah dimuat di dalam kitab suci Al-Quran sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Lalu yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran dikehendakinya Allah untuk bekal. Inilah yang kedua daripada keistimewaan Al-Quran. Lalu yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama, ilmu umum, semuanya ada di Al-Quran. Sehingga seluruh fenomena yang terjadi dalam semesta alam ini merupakan ciptaan Allah yang tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, yang terakhir, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya. Lalu selanjutnya, setelah kita mempelajari keistimewaan Al-Quran, kita tahu nama-nama lain dari Al-Quran selain Al-Quran itu sendiri. Ada yang namanya Alkitab, yang artinya tulisan yang ditulis. Lalu ada yang namanya Al-Furqan,
yang artinya pembeda benar atau salah. Yang ketiga atau adzikru, yang artinya pemberi peringatan. Ada yang namanya al-mau'izah, yang artinya pembelajaran atau pelajaran atau nasihat. Yang selanjutnya, yang kelima adalah al-hukmu, peraturan hukum. Lalu yang selanjutnya al-hikmah, kebijaksanaan. Ada asyifa yang artinya obat atau penyembuh. Ada yang namanya al-huda yang artinya petunjuk. Ada yang namanya ar-rahmat artinya karunia. Selanjutnya ada yang namanya ar-ruh, ya, namanya ruh, jiwa. Lalu ada namanya al-bayan, penerang. Ada namanya al-kalam, firman atau ucapan. Inilah nama-nama dari nama lain dari Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini pula Bapak akan menjelaskan Al-Quran ini secara gamblang atau mengulang dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu ada dua pengertiannya. Ada secara bahasa yang artinya bacaan, ada secara istilah yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya mendapat ibadah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.